Kita ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari meditasi. Kemarin kita sudah diskusikan tentang apakah Tuhan berpihak atau kepada siapa Tuhan berpihak. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang setelah kita mati, menjadi apa atau menjadi siapa. Bagaimana evaluasi yang akan dilakukan, model evaluasi yang akan dilakukan untuk menjadikan kita siapa atau menjadi apa. Kita lahir di muka bumi saat ini tentu sudah mengalami berbagai proses kehidupan. Kita tidak tahu menjadi apa masa lalu kita, menjadi apa. Udah berapa episode kita diturunkan di muka bumi ini, kita tidak tahu. Dan saya memang pernah cari tahu, tapi tidak boleh kayaknya gitu. Karena itu bukan domain kita sebagai ciptaan. Karena kita harus berpikir hari ini, detik ini, dan ke depan. Masa lalu hanya jadi pelajaran. Apalagi masa lalu sebelum kehidupan saat ini. Kita akan kembali kepada masalah-masalah yang menjadikan kita melekat sehingga kita turunkan kembali menjadi seperti ini. Saya pikir juga demikian, tidak penting juga kita masa lalu. Banyak orang yang selalu melihat masa lalu sebagai fast life atau apapun namanya. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. Karena saat ini dan ke depanlah yang harus saya pikirkan dan saya harus ngapain supaya saya jelas nanti mati menjadi apa atau menjadi siapa. Apa yang kita lakukan saat ini tentu akan dievaluasi. Dan datanya akan tercatat. Memang kita akan dimaafkan ketika kita minta maaf, tetapi data itu tetap ada. Jadi data yang mana yang akan menjadikan evaluasi, yang akan dievaluasi ketika kita mati? Saya mendapat informasi, data yang akan dievaluasi adalah data kesadaran terakhir sebelum kita mati. Kesadaran sangat penting. Karena kesadaran itu adalah sebuah peruntukan. Kita diberi pengetahuan, kita diberi kekuatan, kita diberi berbagai-bagai. Kesadaranlah yang akan menetapkan untuk apa yang telah kita miliki. Apakah harta, jabatan, untuk apa, diberi untuk apa. Itulah kesadaran. Makanya kita selalu mendengar kalau ada saudara-saudara kita yang kira-kira lagi sekarat atau lagi meninggal selalu sudahlah, sabarlah, ikhlaskan. Apa artinya? Supaya kita meninggalkan semua kemelekatan, karena kemelekatan itulah yang akan menjadikan kita terbebani dengan apa yang kita lakukan, ucapkan, dan pikiran. Makanya lupakanlah yang sudah terjadi menjadi materi untuk compare untuk pembanding, untuk bisa dijadikan pembanding untuk melangkah ke depan. Jadi yang diperiksa adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan terakhir ketika kita meninggal dengan kesadaran yang mana. Itulah konsep-konsep tobat nasuha, konsep-konsep minta ampun yang betul-betul sungguh-sungguh minta ampun. Jadi dimaafkan yang lalu itu, tapi tidak dihapus, tetap menjadi sebuah data. Jadi hari akhir sangat menentukan sebelum kita meninggal itu. Tapi hari akhir tentu juga tergantung bagaimana upaya kita sebelum hari akhir itu, bukan hanya ujuk-ujuk terus kita begini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan berpulang. Nggak tahu. Kapan waktunya yang tepat, nggak tahu. Terus bagaimana upaya kita untuk menjadi siapa yang betul-betul, siapa itu artinya siapa yang betul-betul berbahagia. Siapa yang betul-betul bisa mulia di mata Tuhan. Sehingga ditempatkan di tempat yang betul-betul mulia. Ya berupaya terus-menerus
yang selalu berupaya untuk ketika dia paham, udah mulai paham, memahami, dia harus berupaya untuk on the track. Ketika kita memiliki kesadaran fisik, pikiran kita hanya bekerja pada kesadaran fisik, maka sudah pastilah kemelekatan akan membebani kita. Terlalu banyak memang pilihan dalam kehidupan. Sementara kematian hanya 2 pilihan, menjadi apa atau menjadi siapa. Jadi ketika kesadaran kita kesadaran fisik, sehebat apapun ibadah kita yang kita lakukan, tetap aja kita punya kemelekatan duniawi. Karena apa? Karena memang kita tidak diharapkan hanya untuk berkesadaran fisik, makanya hadir ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran kebaikan, apakah melalui pendekatan agama, budaya, kepercayaan, dan lain-lain sebagainya. Agar apa? Agar kita mampu bergerak dari kesadaran fisik yang hanya bisa hidup berpikir tentang duniawi pada kesadaran jiwa, di mana kesadaran jiwa ini membawa kita untuk tegak pada kebenaran. Welas asih, kasih sayang, toleran, maklum, sabar. Sabar itu yang akan menjadi power yang luar biasa untuk mampu menundukkan kepala kita patuh kepada Sang Maha Pencipta itu. Kita mampu. Nggak apa-apa, batuk enak ya. Nggak apa. Sorry ya, anak saya. Oh, ini kameramennya batuk, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Kita mampu untuk tunduk, patuh total pada kehendak Tuhan itu bagi semua ciptaannya. Dan memenggal semua kemelekatan selain Dia. Kita memang harus berjuang. Untuk itu kita perlu memahami apa potensi yang ada dalam diri kita. Siapa Tuhan itu? Apa itu nama spirit? Apa itu, bagaimana mekanisme hubungan kita dengan Tuhan kita? Sehingga kita tahu persis akan menjadi apa atau siapa nantinya kita setelah kita meninggal. Paling tidak kita ada upaya-upaya ke arah sana. Anak saya lagi flu, nggak apa-apa ya. Ya soalnya kalau ini terpenggal nanti saya lupa lagi. Nggak apa ya saudara-saudaraku ya. Nggak apa nak. Nggak apa nak. Ayah terus. Jadi ada cerita yang melegenda lah cerita itu. Kita hampir semua tahu lah cerita itu. Ada seorang perempuan seumur hidupnya melacur. Tiba-tiba dia dinyatakan sebagai manusia yang diterima di surga. Tanda petik surga. Apa yang dia lakukan? Dia memberi seekor anjing makan. Anjing yang kelaparan, dia beri makan dengan ikhlas. Terus dinyatakan dia sebagai wanita yang masuk surga. Padahal seumur hidupnya dia menjadi pelacur. Kata pelacur mungkin dalam konotasi kita sebagai umat beragama itu jelek. Tapi di pandangan Tuhan mungkin berbeda. Tapi katakanlah pelacur itu jelek. Pendosa seumur hidupnya. Terus kenapa dia bisa masuk ke dalam surga hanya memberi makan anjing? Kajiannya begini. Tuhan memang pemaaf, tapi memang walaupun tidak penghapus. Oleh karena perbuatannya itu Tuhan memaafkan semua dosa-dosanya. Itulah kondisi dia pada suatu kondisi yang benar-benar dia yang kalau orang meditasi dibilang saatnya kosong. Artinya dia terlepas dari masalah-masalah salah benar yang kita katakan sebagai dosa. Nah ketika itu dia meninggal dan dia masuk surga. Karena apa? Maaf Tuhan itu karena upayanya yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas yang memenggal semua kemelekatan selain kepada kemelekatan kebenaran itu. Kebenaran keilahian itu. Kita memang harus berjuang seumur hidup kita. Episode demi episode kita harus berjuang untuk bisa tersenyum ketika kita mati. Bahagia kita ketika hari akhir kita. Harus berjuang episode demi episode. Tentu bukan hanya berjuang bagaimana menjadi hamba dengan ibadah yang luar biasa, memahami semua ajaran agamanya, bukan itu. Tapi berjuang untuk bagaimana tegak pada kebenaran. Bersikap kasih sayang yang totalitas.
maklum, sabar, empati, ulas asih, paham akan makna, jabatan dan pangkat yang tidak digunakan untuk menzolimi orang lain, tapi untuk memperbaikan sebagai pejabat yang bisa menelurkan kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan. Yang paham akan gelar akademis sebagai sebuah pengetahuan yang juga datang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa memberdayakan sains dan teknologi yang ditawarkan Tuhan. Paham akan kepemilikan harta benda, bahwa kepemilikan harta benda itu adalah sebuah anugerah yang dipinjamkan kepada kita. Untuk apa dia digunakan? Itulah sebuah perjuangan untuk bisa kita tersenyum ketika kita meninggal nanti. Yang dievaluasi adalah hari akhir kita, terakhir kita mau berpulang itu. Kesadaran yang mana yang kita bawa untuk pulang itu, untuk kembali kepada Tuhan itu, untuk kematian itu. Kesadaran yang mana? Makanya selalu orang kalau ada saudaranya yang kira-kira sudah mendekati ajalnya, selalu sudahlah ikhlaskan. Apa? Kenapa ikhlaskan itu? Apa makna itu? Supaya kita tidak memiliki kemelekatan. Kemelekatan itulah yang akan membebani kita, memberatkan timbangan kita ke arah yang lebih buruk. Jangan pernah melekat kecuali melekat kepada Tuhan. Kita memang selalu kadang-kadang, mohon maaf, setiap hari kita merubah Tuhan kita itu. Setiap hari, karena setiap hari kita punya persoalan. Ketika kita punya persoalan keuangan, maka kita fokus kepada uang, kita geser Tuhan itu, kita lupa bahwa yang memberi rezeki itu Tuhan, bukan uang itu sendiri. Kira-kira begitulah. Jadi intinya adalah berjuanglah untuk memahami apa potensi diri kita. Bagaimana spirit itu yang sesungguhnya. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita? Apa yang kita lakukan terhadap anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan anak kandung kita? Bagaimana hubungan kita dengan leluhur kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita? Bagaimana Tuhan itu sendiri? Bagaimana mekanisme hubungan Tuhan dengan ciptaannya? Kita harus paham itu. Kalau enggak, tentu amat sulit. Benar salah menjadi kabur. Kita pikir benar, setelah kita pulang nanti sana, oh ternyata salah. Ternyata salah. Jadi saran saya, berspirituallah. Saya juga sedang berjuang untuk itu dan mohon doa-doa teman-teman, saudara-saudara saya, agar kita sama-sama bisa sampai sehingga mati menjadi siapa dan mati yang menjadi mulia. Berspirituallah. Di mana berspiritual kita akan berupaya untuk mampu memaknai potensi diri kita, mampu memaknai apa itu spirit, mampu memaknai siapa itu Tuhan kita, mampu memaknai bagaimana hubungan Tuhan dengan ciptaannya, sehingga kita paling tidak mendekati kebenaran yang benar-benar benar. Kita paham apa yang kita lakukan hari ini benar, kita anggap benar, besok belum tentu benar. Oleh sebab itu teruslah berjuang untuk mencari kebenaran itu yang sesungguhnya. Itulah upaya. Sebuah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang dilakukan, bukan hanya dipikirkan. Beda dengan usaha. Usaha hanya berpikir, tidak melakukan. Tapi dari usahalah kita bisa upaya. Saya pikir ini adalah pemikiran saya yang saya harapkan ada masukan dari saudara saya. Sebetulnya kita memang harus sharing karena yang seperti kita tadi katakan, apa yang kita anggap benar hari ini, besok belum tentu benar. Karena pemilik kebenaran yang hakiki adalah Sang Maha Benar itu. Semoga kita mendapat petunjuk untuk dapat pulang dengan tersenyum dan menjadi siapa yang terkasihi, siapa yang dikasihi. Sampai jumpa saudara-saudaraku, sampai besok. Tetap bahagia, sehat, dan ayo meditasi.